Kebakaran hebat terjadi di Jalan Panampu, Lorong 1, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo pada Selasa 18 November sekitar pukul 12.30 WITA. Peristiwa ini diduga dipicu oleh bentrok antar kelompok yang pecah hingga memicu api dari salah satu rumah warga. BPBD Kota Makassar merilis laporan asesmen awal pukul 13.05 WITA yang mencatat dampak kerusakan yang cukup besar. Kepala BPBD Kota Makassar Fadli menjelaskan bahwa penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan aparat. BPBD melaporkan sedikitnya 13 rumah mengalami kerusakan akibat amukan api. Dari jumlah tersebut, 10 unit dilaporkan rusak berat, 2 rumah rusak sedang, dan 1 rumah mengalami rusak ringan. Selain bangunan, 1 unit motor Mio M3 milik warga juga ikut terdampak. Warga setempat bernama Hardianti yang berada di lokasi menjadi salah satu saksi awal yang dicatat dalam laporan asesmen. Meski kerusakan cukup berat, tidak ada korban jiwa maupun luka yang tercatat. Data sementara juga menyebut belum ada warga baik dewasa, anak, balita, bayi, maupun lansia yang terlaporkan terdampak secara langsung. 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman dilakukan secara bersinergi oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Makassar, Damkar, TNI atau Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, dinas sosial, serta warga sekitar. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyerahkan 6 unit smartphone kepada juru parkir atau jukir pengguna kris Perumda Parkir Makassar Raya. Penyerahan smartphone berlangsung di area Pasar Baru, Jalan W.R. Supratman, disaksikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Riki Satria, dan Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasid Ali. Abi menyampaikan penyerahan smartphone ini merupakan bagian dari implementasi pilot project digitalisasi sistem parkir di Kota Makassar, yang sangat membutuhkan dukungan perangkat yang memadai dan mendorong percepatan digitalisasi. Menurut Api, digitalisasi adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kenyamanan layanan parkir di kota ini. Ia menyebut proses peralihan dari sistem manual ke digital memang tidak mudah, namun harus dimulai dilakukan secara bertahap. Ia menambahkan digitalisasi juga memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahpahaman antara masyarakat, jukir, dan perusahaan. Rekap harian yang selama ini dilakukan manual kini dapat terekam otomatis sehingga memudahkan pemetaan titik parkir dengan pemasukan tertinggi hingga evaluasi titik yang menurun. Api juga meminta Perumda Parkir untuk memperhatikan aspek pelayanan publik. Jukir katanya harus dibekali dengan pelatihan terkait customer satisfaction dan hospitality. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudaryati Deang menjelaskan bahwa anggaran 20 triliun rupiah telah disiapkan oleh BPI Danantara untuk membiayai para peternak ayam di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menjelaskan proyek tersebut dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN di hulu dan peternakan kecil di hilir, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan harga telur dan ayam. Menurut Nani, Danantara akan membiayai para peternak ayam petelur dan pedaging untuk memastikan agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk program MBG bisa terpenuhi. Dengan demikian, hal ini dapat diharapkan mencegah terjadinya lonjakan harga yang menyebabkan inflasi. Saat ini Danantara tengah mengkaji rencana ini secara mendalam sebelum memutuskan pelaksanaan proyek. Menurut Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria, infrastruktur, lokasi, dan jadwal pembangunan masih dalam tahap kajian. Sebelumnya, BPI Danantara mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani untuk program MBG. Doni Oskaria menjelaskan skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui surat keputusan bersama atau SKB dari kementerian terkait. Puluhan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Makassar atau UIM Angkatan 2024
melakukan kunjungan akademik ke kantor redaksi Kabar Makassar yang berlokasi di Mall Nipah Lantai 1 Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada Selasa 18 November. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai proses kerja media online serta memperkaya wawasan mahasiswa terkait dunia jurnalistik. Dosen pendamping Andini menjelaskan, pentingnya mahasiswa memahami proses produksi berita secara langsung, mulai dari penyusunan naskah hingga publikasi di media digital. Sementara Redaktur Kabar Makassar Ardianti berbagi pengalaman kepada mahasiswa mengenai suka duka menjadi seorang jurnalis, mulai dari dinamika peliputan hingga tantangan menjaga objektivitas dalam pemberitaan. Cerita dan pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja jurnalistik secara profesional. Tak hanya menerima materi, mahasiswa juga diajak melihat secara langsung ruang kerja redaksi. Di sana mereka diperkenalkan pada berbagai perangkat yang digunakan dalam proses produksi berita, termasuk peralatan podcast. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mencoba membuat konten sederhana, sehingga dapat merasakan langsung proses kerja media modern yang mengintegrasikan berbagai format penyajian informasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan kondusif. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, serta motivasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UIM dalam mengembangkan kemampuan jurnalistik mereka.